Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama kali, marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam via Zoom yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Dan tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing dari Bapak Zulkifli SAG MPDI dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia, perkenalkan nama saya Madalena akan bertugas sebagai moderator pada hari ini yang akan membimbing jalannya diskusi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Imawan Muhammad Lutfi, Imawati Natasha Adela, dan Imawati Eliza Febrianti. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pertama pembukaan, sesi kedua kultum, sesi ketiga penyampaian atau penyajian materi, sesi keempat tanya jawab, sesi kelima penyampaian atau saran dari Bapak Zulkifli SAG MPDI, dan sesi terakhir penutup. Baiklah teman-teman, acara selanjutnya, sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian kultum yang pertama akan disampaikan oleh Imawati Wahyu Suryani. Saya persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul kejujuran. Kejujuran adalah tanda bukti keimanan orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua, di luar berkata iya, di dalam berkata tidak. Suatu hari, salah satu sahabat Nabi bertanya padanya, apakah mungkin orang itu pelit? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab tidak. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Imawan dan Imawati yang berbahagia, apa yang bisa dipelajari dari hadis tersebut? Hadis tersebut mengajarkan kita untuk berkata jujur, karena orang mukmin tidak mungkin berbohong. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri.
Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian, tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, di mana dan kapan saja dalam pergaulan sehari-hari kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim selalu memiliki akhlak mulia. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi faisabilil haq fastabiqul khairat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dan penyampaian kultum yang kedua akan disampaikan oleh Imawati Aulia Febrianti. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di via Google Meet ini. Tak lupa, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Adapun kultum singkat yang akan saya sampaikan pada hari ini yakni bertema sabar. Hadirin imawan dan imawati, ada yang tahu apa itu sabar? Sabar adalah tabah, tahan dalam menghadapi segala cobaan, baik cobaan yang berasal dari Allah maupun cobaan yang berasal dari manusia. Sabar bukan berarti berdiam diri tanpa berusaha melepaskan diri dari penderitaannya. Sabar itu dilakukan setelah kita berusaha. Jikalau usaha yang kita lakukan gagal atau dalam berusaha itu kita mendapatkan cobaan, maka kita harus menahan penderitaan itu. Tetapi usaha tetap harus kita jalankan, karena apa yang kita derita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, imawan dan imawati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, beliau dicaci, dihina, disakiti, dan menerima berbagai rintangan dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga suatu ketika beliau pernah dilempari batu ketika beliau sedang berjalan, dan pernah dilempari kotoran ketika beliau sedang sholat. Tetapi segala penderitaan itu ditahannya dengan kesabaran. Dadanya tetap lapang, hatinya tetap bersih, beliau tetap tabah dan terus berusaha menyebarkan Islam kepada umatnya. Usaha yang sungguh-sungguh dengan kesabaran yang penuh akhirnya membuahkan hasil. Lihat, Islam telah tersebar dan diterima bukan hanya oleh bangsa Arab, melainkan oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Masya Allah. Nah, saudaraku, dalam setiap usaha kita harus memiliki kesabaran. Banyak cita-cita yang tidak tercapai dan tidak kesampaian hanya karena tidak memiliki kesabaran. Apabila kita dalam setiap usaha menggunakan kesabaran, maka insya Allah Allah akan berkenan mengabulkan semua apa yang kita cita-citakan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudaraku, imawan dan imawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sabar adalah orang yang tahan menderita menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Selama ia menahan derita, hatinya tetap teguh untuk mengusahakan jalan keluar dari berbagai masalah dan penderitaannya.
Dia tidak mengeluh, dia tetap bersyukur dan senantiasa lapang dada, karena ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Keteguhan, kesabaran, dan lapang dada akan membuka jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah hukum singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya sesi ketiga yaitu penyampaian atau penyajian materi. Saya persilakan untuk Imawan Muhammad Lutfi membacakan materi yang pertama. Baiklah, wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Alillah akan membaca sistem pendidikan di pesantren. Pengertian pendidikan sistem di pesantren. Menurut Muyazzin Arifin, sistem dapat diartikan suatu perangkat atau mekanisme terdiri dari bagian-bagian di mana satu sama lain saling menghubungkan dan saling memperkuat untuk mencapai tujuan. Secara umum, sistem dapat berarti suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam penggunaan tergantung kepada berbagai faktor yang erat hubungannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Sistem pendidikan pesantren artinya sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan di pondok pesantren. Karena pondok pesantren merupakan subsistem pendidikan yang ada di Indonesia, maka tujuan pendidikan pesantren secara umum juga mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Sedangkan pesantren menurut bahasa berasal dari kata santri dengan awalan pel dan akhiran an, artinya pesantren, dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para santri. Sedangkan kata santri sendiri berasal dari kata sastri, sebuah kata dari bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Dinamika pesantren mulai ada hingga sekarang. Dalam perspektif sejarah, lembaga pesantren ini telah mengalami perjalanan yang jauh sejak sekitar abad ke-18. Pada era 1970-an, pesantren mengalami perubahan yang sangat signifikan yang tempat dalam beberapa hal. Pertama, peningkatan secara kuantitas terhadap jumlah pesantren. Kedua, menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan bentuk-bentuk pendidikan di pesantren tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu A. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum. B. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama dalam bentuk madrasah diniyah. C. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian. D. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan pengajar ilmu-ilmu pengetahuan alam atau ilmu-ilmu pengetahuan umum atau sosial. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baiklah, saya persilakan untuk Imawati Natasha Adela membacakan materi yang kedua. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami. C. Sistem pendidikan di pesantren. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama-sama dan belajar di bawah bimbingan seorang kiai. Ada 3 alasan utama mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi santrinya. Yang A. Kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam untuk menarik santri dari jauh untuk dapat menggali ilmu dari kiai tersebut. Yang B.
Hampir semua pesantren berada di desa di mana tidak tersedia perumahan yang cukup untuk menampung santri-santri. Yang C, ada timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiainya seolah-olah seperti bapaknya sendiri. Kehidupan berasrama para santri juga sangat mendukung bagi pembentukan kepribadian. Di dalam asrama, mungkin untuk mempraktikkan apa-apa yang telah dipelajari. Nilai-nilai agama yang secara normatif dipelajari di kelas dapat dilatihkan untuk disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kemungkinan mereka tidak hanya menjadi hamping, tetapi behaving. Baiklah, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya persilakan untuk Imawati Eliza Febriani untuk membacakan materi ketiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang D, pengembangan sistem pendidikan di pesantren. Pengembangan sistem pendidikan di pesantren hendaknya dilakukan secara terpadu, tidak hanya melihat pada satu sisi, tetapi melihat seluruh komponen pesantren sebagai sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan. Pemikiran dan operasional manajemen pendidikan terpadu akan banyak ditentukan oleh tujuan dan arah keterpaduan, yang menyatakan bahwa arah pendidikan di pondok pesantren saat ini adalah dalam pembinaan imtak, iptek, dan skill fungsional atas dasar kebutuhan. Keterpaduan akan ditekankan dalam menata manajemen dan implementasinya yang untuk saat ini harus dimiliki oleh lembaga pendidikan pesantren dengan strategi pengembangan pendidikan yang telah dirumuskan. Atas dasar beberapa pemikiran di atas, pembahasan kita terfokus pada masalah implementasi dari segi pendidikan pesantren. Implementasi merupakan suatu konsep penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab pada Imawan Tantowi dan Imawati Maria Ulfa, Imawati Hotima, Imawati Putri Rizky Adinda, Imawati Nica Jayanti, dan Imawati Rani Agustin. Yang ingin bertanya saya silakan. Baiklah, saya cukupkan 6 pertanyaan untuk sesi 1 dan sesi kedua. Acara selanjutnya, sesi kelima, penyampaian atau saran dari Bapak Zulkifli, SAG MPDI, saya persilakan. Sebelum acara terakhir, marilah kita dengarkan penutup dari pemateri 1, 2, dan 3. Baiklah, saya tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tutup dengan penutupan majelis. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya tutup. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah tadi diskusi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.